Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai analisa skenario ya di bab ini. Di bab ini kita akan belajar mengenai fungsi pencari tujuan dan manajer skenario. Nah, kita langsung aja ke fungsi pencari tujuan. Ya, kita lihat dulu langkah-langkahnya, diikuti semua persis satu persatu ya. Jadi misalnya kita diminta ini langkah pertama, kita buka file row. Nah, file ini nanti akan disertakan ke dalam latihan, jadi Anda tidak usah bingung nyari file yang bernama row itu di mana, nanti kita sertakan ya. Oke, kita buka. Ini kan langkah pertama, kita disuruh membuka. Ini ya, suruh buka file row data. Di sini ada 3 sheet, sales, accounting, sama skenario. Nah, kita akan diminta untuk menyalin atau mengcopy seluruh sheet ini ke dalam sheet baru supaya kita bisa bermain-main di sheet yang baru tanpa mengubah data aslinya ya. Ini caranya di pojok sini ya, di pojok kiri atas kita klik, kemudian kita klik kanan pada mouse, kita copy ya, kita klik pada copy ya, pilih copy, kemudian di sebelahnya skenario ini worksheet-nya kita klik, nah baru ya muncul worksheet baru, kemudian klik yang ada di sini ya, klik yang ada di sini, kembali lagi seperti yang kita mau ngopi tadi ya, kemudian klik kanan paste. Nah, seperti ini ya. Nah, udah hilang. Kita menghilangkan titik-titik itu tekan escape. Kemudian kita ganti namanya dengan sheet-nya ini ya. Sheet-nya ini kita klik 2 kali, kita ganti dengan BEP. Kita tulis BEP ya. Nah, seperti itu. Nanti jadi kita bermainnya di sini ya. Ini file asli, data aslinya jangan diulik-ulik ya. Nanti untuk latihan-latihan ini kita latihan seperti ini. Nah, untuk bisa kita mengikuti langkah-langkah, misalnya di sini ada klik sel berapa ini? Sel 18 kok kayak kan ya. Iya. D18, D4. Nah, itu kita ini juga harus disesuaikan. Berarti kalau kita olah di angka-angka ini, berarti kita ngolahnya di kolom C. Nanti kalau mau digeser ke kolom D, berarti kita geser. Caranya seperti apa? Ini kita karena kan mulai dari sini ya. Hanya kita klik, kemudian klik kanan, insert. Nah, akan bergeser ke kanan. Kemudian yang barisnya juga kita turunkan ya. Turunkan 2 baris ke bawah. Supaya nanti kita bisa ketemu dengan D4. Ya, insert. Nah, anti row semuanya diturunkan. Nah, kita bermain di sini. Ya. Oke, ini langkah 1, langkah 2 sudah ya. Kita masuk ke langkah 3. Langkah 3 tadi kan kita disuruh apa? Mengklik pada tab data, kemudian what if analysis kan? Nah, kita klik data. Pilih cari yang kata tools what if analysis, kita cari satu persatu di mana nih. Nah, ternyata ketemu di data tools ini ya. What if analysis, kita klik Gulsik. Nah, set cell itu adalah profit yang akan kita ubah kan. Kita akan mau ngitung BEP, jadi kalau seandainya profitnya 0, berarti kita pengeluarannya berapa gitu kan. Nah, itu berarti di mana tuh? Di set cell-nya kita klik yang profitnya ini. Nah, gitu. To value berarti kan kita ngeset profitnya itu 0. Ya, profitnya 0 karena kita mau profitnya 0. Kemudian B changing cell berarti ini model awal ya. Seperti ini. Nah, kan berubah ya ini ya. Jadi nilai profitnya jadi 0 ya. Kalau kita oke, berarti ini perubahannya permanen. Jadi, kalau kita pilih cancel berarti nggak jadi ada mengubah profitnya tadi. Nah, untuk latihan ya supaya kita lihat perbedaannya, kita klik aja oke. Nah, terus kita kasih di sini
tulis ini sebagai latihan pertama ya. Dan 1, kita kasih warna, caranya ketik sini ya, pilih menu, klik menu, kemudian kita cari ember, yang ember color ya, kita kasih warna, pilih warna, misalnya oranye ya. Gitu. Ini kita copy, ya, kita copy, kita taruh di bawahnya ini, paste. Nah, kok jadi kayak gini? Ya, nggak sesuai seperti ini. Nah, ini artinya bahwa selnya itu kurang lebar. Caranya melebarkan sesuai dengan isinya. Ini kita arahkan kursornya di atas ini ya. Nah, kemudian ini juga. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah BIP. Kita kasih BIP gitu ya. BIP. Ini kita hapus. Ya, karena sudah nggak kepakai datanya. Kita copy lagi. Ini. Dari worksheet skenario kita copy lagi. Copy. Ya, kita balik lagi ke sini. Ya, kita kan tadi bekerjanya mulai dari B3 ya, kita paste. Nah, oke, kita sudah ya. Kemudian kita lanjut ke, saya kecilin dulu ya, nggak kelihatan. Nah, lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, pada soal latihan berikutnya, kita akan menggunakan fungsi di mana Anda bisa menjawab pertanyaan yang lebih susah. Nah, pertanyaan yang lebih susah seperti apa? Misalnya Anda menginvestasikan ke dalam suatu perusahaan itu 5 miliar. Ini ya, 5 miliar. Nah, kita mau tahu modal pokoknya itu kembali berapa lama dengan keuntungannya meningkat 10%. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengembalian modal itu 3 tahun, keuntungannya berapa yang mau dicapai? Nah, ini kita menggunakan judul formula profit and loss ya. Profit itu berarti laba, loss itu rugi ya. Laba rugi ya. Nah, seperti itu kita kasih yang latihan yang kedua ya. Latihan 2 itu profit and loss. And loss. Ini ya. Nah, ini juga demikian kita kasih warna. Ya, warnanya apa nih? Kita cari ember yang warnanya hijau misalnya ya. Nah, kita kasih di bold ya tulisannya nih, di bold itu berarti klik menu tools B ya, bold. Nah, jadi tebel ya. Ini juga klik menu cari di format ini B ya. Nah, seperti itu. Oke. Ikuti kembali lagi ke modulnya, ketik margin capital ROI di bawah profit. Berarti margin, ini ketik ya, margin capital ROI, ya, seperti itu. Nah, ngitungnya margin bagaimana? Ngitungnya margin itu profit per sales, kemudian dipersenkan. Nah, caranya seperti apa? Masukkan formula D18/5. Ya. Kemudian di format cell ya. Ini berarti cara membuat formatnya kasih seperti ini. Kalau menghitung formula rumus itu depannya harus ada tanda sama dengan ya, kita sama dengan ya, berarti tadi berapa? D18 per D5 ya. Ini berarti ya. D5 ini. Kemudian kurung tutup. Nah, ketemu sekian. Kemudian kita diminta apa lagi tuh? Diminta ganti format sel menjadi presentasi ya. Jadi persenkan. Persen ada di home ya. Di home kita klik yang persen. Nah, jadi 5% ya. Sama kan seperti ini, marginnya 5%. Kemudian arahkan ke kapital, ketik 5 miliar. 5 miliar berarti angkanya berapa ini? Coba dihitung dulu ya, kembali ke modul ya.
3, 6, 9. 9 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, supaya kita yakin, kita ke home, klik tanda ini, koma. Nah, ini kan ada nol-nolnya di belakang koma ya. Kita ini nolnya dikurangi. Namanya decrease desimal, berarti mengurangi angka desimal. Kalau yang ini increase desimal berarti menambahkan. Ya, kita klik yang ini ya, decrease ya. Lagi. Nah, 5 juta. Kapitalnya 5 juta. Oke ya, kita sudah di angka 3 sudah. Kemudian kita ngitung ROI-nya. ROI adalah modal pokok dibagi keuntungan. Formulanya D20 per D18. D20 ini ya, D20 berarti ini ya. Ini baris 20, kolomnya D. D20 per berapa tadi? Kita lihat lagi, 18. 18 berarti ini. Nah, sekian. Kita cocokkan ya. 5,9. 5,9. Ini kok 5,9 banyak sekali. Nah, tadi kembali lagi kita format ya. Karena angka di belakang desimalnya kan banyak ini ya. Beda ya, ini titik, ini koma. Kalau koma berarti itu kalau ini karena kalau di Excel itu kita masih mengikuti format barat ya. Format Amerika Eropa itu kalau kita titik di sana itu angka. Jadi kalau kita titik di sana koma. Kalau kita koma di sana titik. Nah, jadi ini 5,9 bukan 5 titik 9 tapi 5,9 ini ya. Kita kurangi desimalnya. Masya Allah. Ini kembali lagi ke sini, kita kurangi ya. Ini cara yang paling sederhana ya. Ada cara memformat yang triknya, cuma nanti Anda bisa menggunakan beberapa cara ya. Ini karena tools bar-nya hanging, jadi harus supaya kelihatan semua. Ya, kalau nggak hanging nanti layarnya agak tertutup. Oke, jadi sekian ya. Sudah ketemu ya nih margin, kapital, ROI ya. Nah, dari jawaban di atas ya, dari jawaban ini tadi kita sudah ketemu semuanya. Anda mendapat bagian pertama dari jawaban yaitu pertanyaan yaitu kondisi sekarang pengembalian modal adalah 5,9 tahun. Jadi kalau Anda menginvestasikan 5 miliar, keuntungannya 10%, ya itu balik modalnya itu 5 tahun. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke tadi pertanyaan. Kalau Anda menggunakan tools menghitung keuntungan bersih Anda adalah 10%, pada berapa lama pengembalian modal pokok? Ya, ini copy dulu ya. Kita copy profit on loss. Ini kita copy ya. Sebagai latihan yang kedua. Ini ya. Kita tekan escape ya untuk menghilangkan titik-titiknya di sini. Oke. Di latihan ketiga ya. Latihan ketiga. Latihan ketiga adalah coba kita lihat dulu ya. Nah, kita disuruh apa ini? Ya, nanti kita latihan yang lanjut ya, ketiga ya. Oke, tadi
latihan yang ketiga ya. Latihan ketiga itu ini ya, kalau keuntungannya 10% berapa lama pengembalian modal pokok ya. Makanya kan sama nih ya, pilih data, kemudian what is analysis, kemudian goal seek. Nah, kemudian kita set selnya ke margin. Ini bukan C19 ya, tapi D19. Nanti dirubah sendiri ya ini ya. D19. Oke, nanti modulnya saya kasih catatan ya, ini D19 ya. Kemudian to value-nya 10%, kemudian COCG-nya itu presentasinya di B9. Oke, kita ke Excel-nya ya. Oke, di sini kita milihnya data, kemudian what is analysis, kemudian goal seek ya. Goal seek berarti set selnya itu adalah margin ya ini ya di 19, kemudian to value-nya 10%, kita di sini 10% ya. Kemudian batching-nya itu tadi alamatnya B9 berarti B9 itu di sini ya, ini kolom B baris ke 9 berarti yang 80%. Ya, ini harus diklik dulu sebelah sini. Berarti B changing cell-nya tuh sini ya. Kemudian di OK. Klik OK. Nah, ini goal seeking ya dengan sel 19 itu menemukan solusinya. Targetnya adalah 0,1, kemudian current value-nya 10%, jadi profitnya 10%. Di sini akan berubah ya, tadi yang 80 itu menjadi 75% ya. Oke, jadi ada, kalau di sini not found solution berarti salah ya. Kalau found solution itu berarti benar. Kita oke ya. Nah, kita latihan 3 mulai di sini ya, dari variabel cost ke sini ya, kita copy ke bawah ini. Nah, kita paste ya. Kita paste. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut latihan yang terakhir ya, latihan keempat. Nah, ini ada pertanyaan, berapa selisih yang Anda perlukan untuk mencapai pengembalian modal selama modal pokok ya, pengembalian modal pokok selama 3 tahun. Nah, ini langkah-langkahnya kita ikuti ya. Kita kembali ke Excel. Ini kan tadi sudah istilahnya kita orak-arik ya. Nah, ini ya, kita tumpuin aja, kita kembali lagi ke yang file sheet skenario ya. Ini kita copy ya. Kita copy ya. Kemudian ke BEP kita tumpuki di sini, kita paste. Nah, kembali lagi ke semula ya. Kita tulis latihan yang keempat ya. Latihan keempat ya. Latihan keempat itu kita lihat di sini ya, kita sama data tab, kemudian what is analysis, kemudian ini pilih ROI, kemudian value-nya 3, changing cell-nya itu B9 ya. Jadi ini data, kemudian what is analysis, goal seek ya, set cell-nya itu ROI, berarti ini ya D21, kemudian value-nya itu 3, kemudian by changing cell itu COGS ini ya, B19 ini, kemudian kita oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini, sama seperti yang ada di modul ya. Ini berarti hasilnya seperti ini. Kita oke ya. Kita oke, kita samakan dengan yang ada di sini, ternyata sama ya. Jadi kita balik lagi ke sini, ini variabel cost-nya kita copy ya, kita copy taruh di latihan yang keempat. Value ya, value. Ya tadi saya
sampaikan. Ini kalau apa namanya agak yang ada yang berubah itu coba nanti dicek untuk formatnya, format angkanya ya. Mungkin kalau ini kan banyak ini ya angka di belakang koma itu bisa Anda pakai ini koma apa namanya formatnya ini ya, pakai format number seperti ini. Jadi ya kita cocokkan dengan yang ada di modul ini juga perlu pakai koma. Kemudian di mana lagi itu dikurangi ininya digitalnya, desimalnya bukan digitalnya. Nah, jadi demikian ya latihannya untuk 5.1 ini ya kita sudah selesai ya. Nanti lanjut ke manajer skenario. Oke ya, kita lanjutkan untuk yang manajer skenario. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya yaitu mengenai manajer skenario. Di sini kita akan diminta untuk menunjukkan efek dari pencapaian keuntungan ya dari target penjualan sebuah perusahaan. Ini nanti langkah-langkahnya diikuti ya sambil nanti kita lihat demonya di Excel ya. Hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Ya, ketika sales penjualannya itu targetnya 3.000 US dollar, maka profitnya, marginnya, ROI-nya sekian. Kalau 80% berarti kan 80% dari 3.000 kan sekian ya. Nah, profit, margin, dan ROI-nya sekian. Ya, kemudian kalau 60% seperti ini hasilnya. Nah, kalau 40% ini hasilnya adalah minus ya. Berarti ini perusahaan kalau mentargetkannya 40% dari target penjualan, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Oke, kita ke Excel-nya ya. Nah, data ini kita ambil dari skenario ya. Dari ini copy ya ke sheet sebelah sini ya, bebas ya sheetnya. Kemudian ditambahi untuk margin, kapital, sama ROI-nya ya. Nah, setelah kita punya data seperti ini, kita ke menu tab data ya. Kemudian kita ke sini ya, data tools, kita pilih yang what if analysis, kita pilih yang scenario manager. Nah, ini sudah ada. Saya hapus dulu semua ya. Hapus supaya sama dengan yang ada di modul ya. Kemudian bentuk awalnya kalau masih kosong belum pernah digunakan itu seperti ini. Kalau tadi saya hapus karena sudah pernah saya gunakan, nanti supaya lebih menjelaskan lagi ini biar sama dengan modulnya ini kosong ya. Kemudian kita klik add. Nah, di skenario name ini kita menskenario targetnya sesuai dengan target penjualannya yaitu 100%. Kita tulis 100% di sini. Kemudian selnya yang akan dirubah ini kan penjualan ya, salesnya kan sekian di D4. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini angkanya kita ganti menjadi 3.000 ya. 3 juta bukan 3.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, 3 juta US dollar ya. Kemudian kita OK. Nah, kita add lagi ini ya. Add lagi yang kita menskenariokan kalau target penjualannya adalah 80%. 80% ya. Kemudian ini sel yang akan diubah masih sama di 4 ya. Kita nggak usah ubah. Kemudian kita OK. Ya, ini nilainya tidak 3 juta lagi tapi 80% dari 3 juta yaitu seperti yang ada di modul 2.400.000 US ya. Oke. Kemudian kita add lagi 60% sama. Ini kita tulis 1.800.000 ya. Seperti itu
di oke, yang terakhir, ya ini kan 100, 80, 60, yang terakhir itu 40% ya, 40% dari 1.200.000. Wirono. Oke. Ya, kalau sudah ini seperti ini kita langsung klik summary. Ya, yang mau diskenarikan yang mana? Yang mau diskenarikan kita blok ya dari profit margin capital ROI ya. Nanti ini akan berubah ya. Ya. Kemudian kita klik OK. Nah, otomatis nanti akan muncul seperti ini ya. Ada muncul sheet yang bernama skenario summary. Nah, di sini kita tinggal ganti aja nama sel-selnya. Ini kan sel D4 kan berarti yang mana? Sel D4, D4 berarti kan ini ya sales ya. Nah, ini kita ganti dengan nama sales. Kita tulis secara manual. Sales, kemudian yang D18 berarti mana? D18 profit ya. Profit D19 berarti margin ya, margin. Kemudian yang bawahnya ini adalah kapital ya, kapital. Kemudian ROI ya. Nah, ini berarti kita sudah selesai mensamarikan skenario. Jadi nanti ketika Anda bekerja di suatu perusahaan, Anda diminta untuk menskenariokan kalau target penjualannya sekian, Anda bisa menunjukkan profitnya berapa, marginnya, kapitalnya gitu ya. Jadi seperti itu. Ini ada jadi demikian latihan dari bab 5 kali ini ya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.